pendaki di Gunung Arjuna itu tersesat. Dan kalau dari pandangan spiritual Bunda melihat Gunung Arjuna itu seperti apa? Kalau pandangan Bunda ya, karena Bunda ini kan juga orang Jawa Timur kan itu. Pernah pada waktu masih lajang itu memang mendaki ke sana, mendaki. Namanya itu dulu kan hiking. Jadi perjalanan malam. Nah, memang Gunung Arjuna itu namanya aja Arjuna kan di situ. Kalau menurut cerita pewayangan orang Jawa loh ya, itu yakin dan percaya sekali bahwa Gunung Arjuna itu memang betul-betul mistik sekali. Karena apa? Namanya saja Arjuna. Nah, itu salah satunya adalah cerita wayang Mahabharata. Nah, kalau Bunda melihat di Gunung Arjuna itu nomor 2 kan gunung tertinggi di Jawa loh ya, yang satu Semeru kalau nggak salah, yang kedua adalah Arjuna, walaupun meletusnya tidak sehebat yang lain ya. Dalam keadaan dikatakan aktif ya aktif, tapi dikatakan tidak aktif tapi masih aktif tapi tidak meletus kan di situ. Nah, pada waktu kalau Bunda melihat di gunung itu memang banyak sekali makam-makam tuh banyak sekali, karena perjalanan kalau menurut sejarah adalah tempat pemakaman orang-orang yang terkenal di zaman dulu yang sakti mandraguna, raja-raja pada zaman Majapahit dan Singosari. Nah, di situ. Nah, kenapa dikatakan terlalu mistis? Ya seperti itu, kalau namanya gunung, apalagi yang terkenalnya angker, katakan tidak ada gunung yang indah tuh nggak ada. Pemandangannya bagus. Memang bagus sekali pemandangan. Gunung itu kan kelihatan di luar itu indah kan itu. Dari jauhan kan bagus, tapi di dalamnya banyak misteri yang kandungannya sangat luar biasa. Nah, di Gunung Arjuna ini memang banyak sekali cerita. Nah, siapa pendaki di sana ya harus satu nurutin. Kalau namanya dulu kuncen, kalau sekarang ada namanya guide-nya kan itu pasti ada di situ. Apalagi sekarang kalau zaman dulu kan masih liar gunung itu, belum ada dibuka ditutup. Kalau sekarang kan sudah terjadwal ditutup, nggak boleh naik gitu kan. Nah, kalau sekarang terjadwal karena sering banyak sekali yang hilang pendaki itu. Kalau Bunda melihat yaitu pendakinya tidak memenuhi aturan-aturan yang ditentukan. Dan konon juga banyak Gunung Arjuna itu banyak tempat orang-orang melakukan pesugihan, Bun. Kalau Bunda melihat iya. Jadi gini. Kalau Bunda melihat setiap gunung ada. Nah, Gunung Arjuna ini memang terkenal sekali. Yang terkenal adalah untuk pesugihan di pasar setan. Nah, itu terjadi di situ. Memang terjadi, pasar setan terjadi. Yang pasar setan itu yang dikatakan adalah pasar tuh ramai sekali, tapi tidak bisa dilihat oleh semua orang. Biasanya pendaki yang masuk dalam perangkap, namanya perangkap loh ini ya, kita di luar pesugihan dulu ya, masuk ke perangkap yang dimana dia itu halusinasinya berkembang. Contohnya di pos-pos ganjil biasanya. Nah, itu ada suara-suara mana ya? Oh, di sini. Nah, nggak taunya dia kesasar. Seharusnya mengikuti aturan-aturan yang dia jalan. Nah, biasanya yang seperti itu nanti dia tersesatnya ada suara-suara yang heboh seperti pasar. Nah, itu disebut pasar setan. Kenapa? Kita kembali ke pertanyaan tadi untuk pesugihan. Biasanya pasar setan itu baunya adalah bakar ikan, bakar daging lah gitu. Tapi yang dibakar bukan daging, yaitu burung gagak, burung burung kematian. Itu biasanya burung hantu. Nah, itu yang ditumbalkan di situ, dibakar oleh mereka. Nah, pesugihan tadi berani nggak kamu beli kan itu? Dia beli pakai uang, tapi uang kertas, uang daun yang kering. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka terjadilah hasil pesugihan.
Nah, bagi pendaki yang sering lihat ada pasar setan itu kenapa tuh Bun dia? Nah, satu, setiap gunung pasti kalau orang sekarang menginginkan tumbal peserta pengikut. Makanya kalau kita ke gunung gitu kan, misalkan ke gunung, kalau kita nggak fokus, kalau punya agama ya zikir, doa lah gitu untuk keselamatan, permisi sebelum. Kalau Bunda kalau mau naik waktu itu ya memang sebelum naik kan ada itu tempat gitu kan, pendakian awal kan. Nah itu harus ketok-ketok dulu seperti orang mau bertamu kan gitu kan, assalamualaikum atau apa, rahayu atau apa sesuai dengan agamanya, permisi. Nah ini kebanyakan anak muda yang meninggalkan permisinya, klonuwunnya itu. Nah begitu dari sana santai dulu, egonya ada, kepengen cepet sampai yang belakang ditinggal. Nah ini kebanyakan yang sering tersesat. Dan kalau misalkan kasih tahu dong buat pendapat gue tentang pasar setan itu sebenarnya apa sih Bun, gimana sih? Apakah itu kayak manusia gitu di dalam dimensi itu atau gimana? Jadi yang disebut pasar setan itu memang ada. Setiap gunung ada. Yang dimaksud di situ ya kayak pasar, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata kecuali 1-2 yang diperlihatkan. Nah itu biasanya yang kena kena ininya itu hawanya badan kan masing-masing orang kan mempunyai gelombang masing-masing. Nah interaksinya biasanya yang bisa badannya interaksi dengan gaib, dia bisa melihat. Rame sekali, kalau Bunda pernah lihat tuh, rame sekali. Mereka itu jualan seperti burung gitu kan, tapi yang dijual burung hantu. Biasanya di situ. Nah, di sana bakar sate dia. Tapi kayak manusia juga, kayak orang biasa dia. Dan Kayak orang jual biasa. belinya juga gimana? Jual beli dia pakai uang. Oke. Pakai uang. Perasaannya pakai uang, tapi yang ada adalah uang daun tadi. Nah, sate dimakan sama ini kan. Nah, cari tumbal. Oke, kalau orang mencicipi itu pasti nggak balik lagi ke dunia kita tuh. Ada 2. Makan sate itu bisa mencicipin, dia bisa diambil, ya kan? Kalau dia tidak memberikan, kan ada take and give. Kamu aku kasih, tapi kamu bayar apa? Perjanjian di situ. Kalau misalkan gaibnya dibohongi, ya lu saya ambil. Itu banyak orang yang tersesat akhirnya nggak ketemu ya. Nah, ya. Dan Bun, ini kan juga kalau pendaki itu tersesat kan katanya dia nggak jalur resmi lah ya. Tapi katanya tersesat. Nah, apa sih membuat pendaki tersesat? Apakah ada dorongan gaib juga Pak? Gitu. Ada 2. Tersesat, 1, dia tidak mengikuti aluran perjalanan. Itu kan ada itu. Ya kan? Perjalanannya ada nih. Nah, yang kedua, biasanya dianggapnya depan itu kerajaan atau apa. Nah, beloklah dia. Jadi halusinasi karena apa? 1, kalau secara nalar kecapean bisa, kelelahan bisa, gitu kan? Nah, atau memang keadaan di gunung itu memang seperti itu, disesatkan. Nah, kalau sudah seperti itu dia ini kalau misalkan 1 ya sudah hilang. Nah, untungnya itu kan 11. Masih eling semua dia. Ini bukan jalan saya, kan masih eling dia. Kalau nggak eling udah amblas itu ya. Biasanya nggak akan kembali. Biasanya menjadi penjaga di situ. Nah, disitulah menjadi penunggu yang dimana sebagian asas. Jadi yang jadi pasar setan itu pendaki-pendaki yang tersesat, yang hilang di situ. Kalau tersesat kan pasti ketemu. Kalau ini hilang yang tidak ketemu ya innalillahi, diambil lah di situ. Atau yang tumbal pasar, tumbal pesugihan jadi di pasar setan. Bisa di situ. Nah, dalam secara spiritual Bun, ada nggak sih tips atau jangan bagi para pendaki ini jadi biar nggak
terkena bisikan gaib gitu, terus sama pasar setan gitu. Jadi gini, sebetulnya para pendaki itu satu, sebelum mendaki harus bisa mengontrol dirinya, ya. Apakah saya sudah siap untuk mendaki? Yang kedua, sebaiknya dalam pendakian itu mempunyai membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Nah, kalau sudah di absen secara ketuanya dan sebagainya, itu tidak bisa lepas, nggak bisa. Kalau bisa pakailah tanda Kontak. gitu kan, ya apalah bentuknya. Nah, kemudian ada perjanjian di situ, ada komitmen, komitmen regu 1, 2, 3, jangan sampai lepas dari regu 1. Sebelum mendaki, peralatan harus lengkap, baik untuk minum, untuk apalah kesehatan, kontrol badan dan sebagainya, obat-obatan jangan lupa. Ini kan Bunda kan pernah jadi pendaki masalahnya. Nah, nggak usah banyak-banyak, yang penting saja. Nah, sebelum masuk ke pendakian itu kan ada apa namanya ya, gapura awal masuk gitu kan. Nah, biasanya ini tidak ada doa, mereka udah emosi duluan. Udah naik aja gitu. Nah, naik saja tanpa permisi, jangan. Kelompoknya kumpulkan, berdoa, minta keselamatan dan izin kepada apa namanya itu yang menjaga, yang menjaga di lingkungan area gunung itu pasti ada. Nah, izin kebanyakan dia tidak izin. Nah, izin yang menjaga, yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai ya raja atau siapa pasti ada di situ jin. Nah, itu masuklah. Nah, ada waktu masuk, hilangkan rasa egois. Biasanya egoisnya tinggi ya. Kalau sudah naik, kecapean, egoisnya naik. Nah, dijaga temperamentalnya itu supaya tidak menjadi amarah, gitu kan? Nah, kalau sudah itu, kalau memang kecapean, berhenti. Dan pada waktu berhenti itu jangan ada yang pisah dari rombongan. Nah, lagi harus ingat satu, jangan ada omongan yang kotor. Itu yang jorok pun jangan. Harus eling, tadi eling. Kalau dia eling, insya Allah akan selamat. Nah, yang kedua, kalau kita melihat makam itu pasti akan ketemu makam. Di gunung itu ya? Di gunung akan ketemu makam, pasti itu. Nah, kalau ketemu makam, berhenti sebentar, izin, permisi, kirim doa di situ. Jangan sembarangan, kan kencing jangan sembarangan. Biasanya anak-anak itu kan kencing sembarangan. Jadi gimana kalau pendaki itu? Kalau pendaki kalau kencing satu biasanya kan ada tempatnya. Sekarang udah canggih lah itu. Masing-masing pemberhentian itu ada toilet. Nah, kalau enggak ya bawa botol. Kalau kaki kan gampang. Itu kebanyakan anak-anak itu kencing sembarangan. Apalagi banyak makam-makam sesepuh di sana. Sesepuh di sana angker, memang Jawa Timur terkenal angkernya.